Kabar yang akan saya sampaikan ini mungkin bagi kita yang suka traveling ke luar negeri dan membeli oleh-oleh untuk dibagikan ke keluarga, saudara, atau teman itu agak kurang mengenakan. Pasalnya, Menteri Perdagangan Zulhas menyatakan bahwa dirinya tidak jadi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 mengenai batasan barang bawaan yang dibawa para pelancong dari luar negeri. Dalam wawancaranya dengan wartawan hari Kamis 28 Maret lalu, Zulhas menegaskan, nggak ada revisi. Kalau kita belanja ke luar negeri, ya pulangnya bayar pajak dong. Justru sekarang itu pemerintah memberi kelonggaran. Kalau dulu berapapun yang dibeli, bayar pajak. Kalau sekarang kan dikasih bonus 2 pasang, nggak usah bayar pajak. Untuk sepatu, handphone, ada tas, dikutip dari cnbcindonesia.com. Zulhas juga menambahkan, kalau belinya banyak, ya bayar pajak. Apalagi kalau buat dagang lagi, masa tidak bayar pajak? Perasaan kalau dulu beli berapapun jumlahnya, selagi tidak melebihi total belanja senilai 500 US dollar, kita tidak dikenakan pajak ya. Mungkin Zulhas mikirnya, orang yang keluar negeri itu pasti selalu beli tas atau sepatu yang harganya 5 juta ke atas per satuannya. Atau gimana deh, saya juga nggak tahu. Kok bisa-bisanya bilang kalau dulu berapapun yang dibeli itu harus bayar pajak. Dan sekarang dikasih bonus 2 yang tidak kena pajak. Kalau dulu ya Pak, contohnya beli sepatu atau tas berapapun jumlahnya, selagi nilai totalnya itu tidak melebihi 500 dolar, itu kita tidak dikenakan pajak Pak. Dan kebanyakan dari kita yang beli sandal, sepatu, pakaian, atau tas, itu yang harganya nggak sampai 5 juta per satuannya. Dan kebanyakan untuk dipakai sendiri. Karena desain atau modelnya yang memang nggak ada di Indonesia, jadi kita beli untuk koleksi dan dipakai sendiri. Atau kita beli untuk oleh-oleh. Saya pribadi kalau ke luar negeri, memang tidak beli apa-apa ya. Jarang banget beli sepatu sampai 2 pasang. Kecuali memang modelnya unik dan saya suka banget dengan itemnya. Saya juga menolak kalau pas liburan ada temen yang minta nitip ini, itu, nanti bayarnya kalau sudah sampai. Pas udah sampai bilangnya malah, masa kayak ginian aja lu minta bayar? Kayak kita bukan teman aja. atau Masa sama saudara sendiri lu minta bayar? jadi tiap kali saya bepergian ke luar negeri dan ada yang minta nitip ini itu, saya tegasin dari awal kalau saya nggak terima just tip. Karena saya mau menikmati liburan saya ya. Tapi kan bukan berarti liburan ala saya ini jadi patokan. Karena kebiasaan membeli barang untuk oleh-oleh itu sudah jadi budaya Indonesia dan sayangnya berubah jadi kewajiban bagi sebagian orang. Yang sebenarnya itu memberatkan ya. Jadi mereka harus menyisihkan uang khusus untuk oleh-oleh setiap kali mereka mau bepergian kemana. Karena kalau tidak, nanti dikatain ini dan itu. Kalau kalian sendiri bagaimana saat bepergian, terutama ke luar negeri? Apakah juga dimintain oleh-oleh sama keluarga dan teman-teman? Silahkan share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Untuk mengingatkan kembali beberapa barang yang dibatasi jumlahnya adalah alas kaki, baik itu sandal atau sepatu, maksimalnya 2 pasang per orang. Lebih dari itu dikenakan pajak. Selain itu, ada juga tas yang per orangnya dibatasi hanya 2 buah. Lalu ada barang tekstil jadi, maksimalnya 5 pieces per orangnya. Ada barang elektronik yang juga dibatasi hanya 5 unit per orangnya, atau harga barang maksimal 1.500 US dollar yang kalau dirupiahkan sekitar 23 jutaan. Dan untuk telepon seluler, komputer atau laptop dan tablet itu hanya dibatasi 2 per penumpangnya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kalau dulu kan kita beli misal laptop dari luar negeri yang harganya lebih dari 500 US dollar dikenakan pajak ya. Terus dengan peraturan baru ini, apakah kita bisa beli katakanlah MacBook Air M3 yang baru saja rilis di Singapura tidak lagi dikenakan pajak dengan aturan ini? Atau nanti di lapangan mencela-mencela aturannya, terus kita dikenakan pajak karena nilai barangnya lebih dari 500 US dollar. Padahal menurut ketentuan Permendag terbaru kan, kita dibebaskan pajak membeli 2 unit smartphone, tablet, headset, dan komputer atau laptop dalam waktu 1 tahun. Nah, ketidakjelasan ini kan yang bikin kita bingung sebenarnya. Untuk kondisi di lapangannya itu beragam ya. Ada yang bilang tas dan kopernya kena bongkar dan diacak-acak. Dan banyak juga yang bilang kalau mereka yang tiba di Indonesia itu barang bawaan mereka tidak diperiksa apa-apa dan koper mereka tidak diberi tanda apapun. Sebenarnya pihak imigrasi dan bea cukai yang ada di bandara atau di pelabuhan ini melakukan profiling ke setiap orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri.
Jadi dalam jangka waktu tertentu, seberapa sering kita bolak-balik ke luar negeri dan berapa banyak barang yang dibawa dari luar negeri. Jadi kalau suatu saat kalian kena random check, mungkin kalian sudah dicurigai karena sering bolak-balik ke luar negeri dengan barang bawaan yang banyak, sehingga koper bagasinya diberi tanda dan kena geledah petugas bea cukai. Yang juga masih tidak jelas dengan aturan ini adalah membedakan barang yang kita bawa itu termasuk personal use atau non-personal use. Apakah dengan tidak jadi direvisinya peraturan ini, semua barang yang kita bawa itu mengikuti ketentuan pembatasan barang bawaan menurut peraturan Permendag nomor 36 tahun 2023 yang sudah diberlakukan mulai dari 10 Maret lalu? Atau peraturan itu hanya untuk non-personal use yang akan dijual lagi bagi para just tipper? Ini yang benar yang mana sih? Bikin kita bingung. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sampai berkomentar mengenai polemik aturan pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri ini. Bersumber dari CNN Indonesia, Sri Mulyani menyampaikan bahwa tujuannya mempermudah, tapi mungkin komunikasinya yang perlu untuk lebih disederhanakan dan diperjelas, sehingga tidak menimbulkan reaksi yang meresahkan. Semoga nantinya ada kejelasan yang lebih detail lagi mengenai aturan batasan bawaan dari luar negeri ini. Biar kita yang mau traveling ke luar negeri atau tenaga kerja Indonesia yang mau pulang ke tanah air tidak dibikin pusing dengan jumlah barang bawaan yang bisa mereka bawa pulang ke Indonesia. Terus pantengin channel ini untuk selalu dapat update seputar traveling. Dan jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.